Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari mata kuliah filsafat umum sedikit menjelaskan tentang filsafat di masa pra-Sokrates, yang mana ketika kita mendengar perkataan atau kata filsafat, ketika seseorang menyebutkan kata-kata filsafat, maka yang muncul adalah filsafat barat, yang sering perspektif orang-orang yang tertuju adalah filsafat barat. Mengapa demikian? Karena filsafat barat lebih digemari daripada filsafat timur. Nah, ketika kita memberikan filsafat barat, maka orang-orang tertuju kepada filsafat Yunani kuno. Nah, yang mana ketika kita mempelajari filsafat Yunani kuno, maka di dalam filsafat Yunani kuno terbagi menjadi 2 zaman, yang mana zaman pertama adalah di zaman pra-Sokrates dan yang kedua adalah di zaman pas-Sokrates. Nah, kita akan membahas yang di zaman pra-Sokrates tersebut. Kita akan bahas batasan atau dimulainya kapan zaman pra-Sokrates tersebut. Kita bahas filsuf-filsuf tokohnya dan karakteristik dari zaman para Sokrates tersebut. Nah, saya sedikit menjelaskan zaman pra-Sokrates dimulai sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Nah, yang mana filsuf pertama kali yaitu yang bernama Thales. Nah, pertanyaan yang muncul pertama kali di zaman pra-Sokrates adalah apa yang menjadi susunan suatu dasar realitas. Nah, oleh karena itu para filsuf-filsuf di zaman ini terkenal dengan filsafat alam. Nah, filsuf-filsuf di zaman pra-Sokrates ini mereka mencari susunan alam ini dari mana, susunan makhluk ini dari mana. Jadi para filsuf di zaman pra-Sokrates ini memikirkan susunan dasar suatu benda atau suatu alam ini itu dari mana. Maka ya tidak heran ketika kita mendengar seseorang atau orang berkata filsafat pra-Sokrates, atau nama lainnya adalah filsafat alam. Tokoh-tokoh filsuf pra-Sokrates. Tokoh-tokoh filsuf pra-Sokrates. Pertama adalah Thales. Thales adalah ahli filsafat pertama yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Ia menemukan ilmu ukur dari Mesir dan membawanya ke Yunani. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang astronomi dan metafisika. Yang kedua yaitu Anaximandros. Anaximandros adalah salah satu murid Thales. Anaximandros adalah seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. Meskipun dia murid Thales, namun ia mempunyai prinsip dasar alam satu, tetapi berita dari jenis benda alam seperti udara sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya. Yang ketiga adalah Anaximenes. Anaximenes menyatakan bahwa udara merupakan asal-usul segala sesuatu. Udara melahirkan semua benda alam semesta karena sesuatu proses pemadatan dan pengejaran. Kalau udara bertambah, maka muncullah berturut-turut angin, udara, dan akhirnya batu. Malah kalau udara itu menjadi penyebab, yang timbul adalah api. Yang keempat, kemudian Pythagoras, lahir di Pulau Samos yang termasuk daerah Ionia. Dalam kota ini Pythagoras yang menetapkan suatu tarekat beragama yang bersifat religius. Mereka menghormati dewa Apollo. Kemudian yang kelima adalah Heraklitos. Heraklitos lahir di kota Efesos di Asia Minor. Ia mempunyai pandangan yang berbeda dengan filosof-filosof sebelumnya. Ia menyatakan bahwa asal segala sesuatu hanyalah satu, yakni api. Ia memandang bahwa api sebagai unsur yang asal pandangannya sendiri, mata tidak terikat pada alam luaran, alam besar seperti pandangan filosof-filosof Miletos. Karakteristik pemikiran filsafat pada era pra-Sokrates. Filsafat pra-Sokrates bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali menggunakan akal untuk
untuk berpikir. Kegemaran tersebut secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas. Adapun beberapa pendapat mengenai kebebasan berpikir. Yang pertama yaitu menurut Barthelemy, berpendapat bahwa kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan karena sebelumnya di Yunani tidak ada agama yang didasarkan pada kitab suci. Keadaan tersebut jelas tidak ada di Mesir, Persia, dan India. Yang kedua yaitu menurut Livingstone, berpendapat bahwa kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan karena kebebasan mereka dari agama dan politik secara tidak merata. Lahirnya filsafat Prasokrates ini juga disebabkan karena kemenangan akal dari dongeng atau mitos yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu. Filsafat Prasokrates ini juga bisa dikatakan sebagai filsafat alam. Mengapa? Karena para ahli filsafat menjadikan keadaan alam semesta sebagai objek pemikirannya. Tujuan dari filosofi mereka dalam memikirkan alam semesta yaitu untuk mengetahui berasal dari mana alam tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Namun, pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang maju, radikal, dan rasional. Sebab, kebanyakan orang menerima begitu saja tentang keadaan alam semesta seperti apa yang mereka tangkap, tanpa memperhitungkan lebih jauh lagi. Tapi, di pihak lain juga cukup merasa puas karena keterangan dari alam semesta. Tapi di pihak lain juga sudah merasa cukup puas mengenai keterangan alam semesta melalui cerita nenek moyang mereka. Mungkin cukup sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di Google Classroom atau WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi filsafat di zaman Prasokrates adalah filsafat di zaman Prasokrates terkenal dengan filsafat alam, yang mana lokasinya insya Allah di Asia Minor, di pesisir barat pantai, dan diperkirakan pada abad 11 sebelum Masehi mereka pindah ke sana akibat penyerbuan suku Doria ke daratan Yunani. Ionia merupakan daerah pertama di negeri Yunani yang mencapai kemajuan besar baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kultural. Miletoslah yang menjadi tempat lahir untuk filsafat dan bukan kota-kota lain. Karena pada waktu itu Miletos adalah kota terpenting dari ke-12 kota Ionia. Kota ini yang letaknya di bagian selatan pesisir Asia Minor mempunyai pelabuhan yang memungkinkan perhubungan dengan banyak daerah lain. Dengan demikian, Miletos menjadi titik pertemuan untuk banyak kebudayaan dan segala macam informasi, sehingga mereka dapat menukar wawasan tersebut dari berbagai tempat. Masa hidup para filsuf Prasokrates ini meliputi suatu kurun waktu yang dimulai dengan seorang tokoh yang bernama Thales dari Miletos sampai Demokritos, sehingga para filsuf Prasokrates tersebut sudah berpikir pasca mitologi dan semakin menerapkan kaidah-kaidah kerja logos. Adapun pendapat umum yang percaya bahwa kebanyakan dari mereka ini mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan substansi alam semesta, tetapi mereka belum mengerti secara rinci apa sih manusia itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.